SEHA, A-nya itu adalah istighfar, astaghfirullahaladzim itu. Nggak ada cara lain, sudah harus memperbanyak istighfar dan ngaji Quran itu. Ngaji Quran itu yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Seneng ya sing grodal-gradul. Jadi hadis riwayat Aisyah itu menyebut bahwa orang yang kesulitan ngaji, ya dalam bahasa kita grodal-gradul itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Sudah selesai berarti? Belum. Alif lam mim itu kalau orang lancar ngaji berapa pahalanya? 30. Alif lam mim. Tapi kalau orang grodal-gradul, alif iki alif tadudu. Alif lam mim grodal-gradul itu pahalanya 60. Banyak-banyaklah astaghfirullahaladzim. Dan SEHA, A-nya itu adalah istighfar, astaghfirullahaladzim itu. Nggak ada cara lain, sudah harus memperbanyak istighfar dan ngaji Quran itu. Ngaji Quran itu yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyakan mana? Seneng ya sing grodal-gradul. Jadi hadis riwayat Aisyah itu menyebut bahwa orang yang kesulitan ngaji, ya dalam bahasa kita grodal-gradul itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Sudah selesai berarti? Belum. Alif lam mim itu kalau orang lancar ngaji berapa pahalanya? 30. Alif lam mim. Tapi kalau orang grodal-gradul, alif iki alif tadudu. Alif lam mim grodal-gradul itu pahalanya 60. Jadi bersyukurlah orang yang grodal-gradul itu. Grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Jadi 2 kali lipat. Tapi Allah itu maha adil. Orang yang lancar ngaji 5 menit dapat berapa halaman? Taruhlah bolak-balik ya. Secara bolak-balik. Jadi 2 halaman. Dia pahalanya 2 halaman. Orang yang grodal-gradul berapa halaman? Ya grodal-gradul separuh itu ngoyo ya. Pahalanya di berapa kali lipat kan? 2 kali lipat kan? Berarti pahalanya 1 halaman. Lo kan enak wong sing lancar. Maka yang grodal-gradul jangan istiqomah di grodal-gradulnya. Maka harus berusaha berikhtiar terus untuk supaya lancar ngajinya, karena nanti pahalanya juga akan lebih banyak. Di sini tuh makna sesungguhnya yang terkandung di situ itu Allah itu mengapresiasi kepada mereka yang mau belajar, kepada mereka yang mau hijrah. Diapresiasi oleh Allah, pahalanya di 2 kali lipatkan. Maka kalau ada orang yang tidak pernah sholat maghrib di Rodotul Jannah ini, terus kemudian tahu-tahu ikut sholat maghrib, dik datang ikut sholat maghrib di sini, ya jangan digojloki. Ngimpi apa cak sampean iso maghriban dong kene ngomong sak umur gak pernah sampean iku sholat ngono. Kok saiki moro-moro sholat sampean kesambet apa? Enggak gitu. Jadi yang mereka yang mau hijrah dirangkul untuk kemudian enak cak sampean sholat neng kene itu dapat bla 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 gitu ya. Jadi itu yang terkandung. Nah, A-nya itu adalah astaghfirullah tadi itu. Di Al-Anfal ayat 33. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab sekelompok orang selama Rasulullah masih hadir bersama mereka.
Allah tidak akan mengadab sekelompok orang selama mereka beristighfar. Dalam konteks kekinian, dalam konteks personal kita, Allah tidak akan mengadab seseorang ketika Rasulullah hadir. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Allah tidak akan mengadab seseorang ketika orang itu banyak beristighfar. Azab itu bisa berupa penyakit enggak? Bisa. Maka dalam konteks medis, Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah Rasul. Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu banyak beristighfar. Lalu apa bukti otentiknya? Panjenengan baca penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan, ahli neuroscience itu meneliti tentang korelasi atau hubungan antara istighfar. Penelitian beliau astagfirullahaladzim, istighfarnya. Jadi meminta ampun dan kemudian mengagungkan asma Allah. Bukan astagfirullah saja atau sayyidul istighfar yang panjang itu. Cukup astagfirullahaladzim saja. Penelitian itu membuktikan bahwa orang-orang yang beristighfar itu dicegah dari berbagai macam penyakit dan kemudian diobati, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Maka ayat tadi itu dipadukan dengan penelitian tadi membuktikan bahwa orang-orang yang beristighfar itu akan dicegah dari berbagai macam penyakit dan akan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mekanismenya seperti apa? Secara singkat, mekanismenya kaitan dengan oksigenasi di dalam tubuh kita. Keberadaan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Ibaratnya dalam keseharian kita oksigennya 100 gitu jumlahnya. Ketika seorang itu beristighfar, jumlahnya menjadi 180, hampir 2 kali lipatnya. Terus apa manfaat oksigen yang muncul lebih banyak dibandingkan dalam keseharian tanpa istighfar itu? Atau istighfarnya kurang? Bapak yang dirahmati Allah, bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Sel yang sejenis membentuk jaringan, beberapa jaringan jadi organ, beberapa organ jadi sistem organ. Berbagai macam sistem organ jadilah tubuh kita. Yang pengen saya sampaikan, sakit apapun seseorang, itu yang sakit adalah selnya. Karena sel nanti membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Maka penyakit apapun yang diderita seseorang, yang sakit itu selnya. Orang diabetes yang sakit apanya? Sel pankreasnya. Orang asma yang sakit apanya? Sel paru-parunya. Orang stroke yang sakit apanya? Sel otaknya, dan seterusnya itu. Maka penyebab dari berbagai macam penyakit itu adalah selnya. Selnya sakit. Selnya sakit karena apa? Selnya sakit itu karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen dengan berbagai macam penyebabnya itu menyebabkan selnya sakit, kemudian organnya akan sakit. Nah, ketika orang itu beristighfar, kadar oksigen di dalam tubuhnya itu meningkat menjadi hampir 2 kali lipatnya. Ibaratnya 100 menjadi 180. Kesehariannya 100, nah kemudian 80 lebihnya karena istighfar ini buat apa? Apa manfaatnya? Sel yang tadi kekurangan oksigen, sehingga orang itu kan sakit. Ketika 100 kan bukti otentiknya dia sakit. Ada selnya yang rusak. Ketika kemudian dia beristighfar, selnya menjadi 180, oksigennya menjadi 180, maka oksigen itulah yang kemudian memberi subsidi kepada sel yang sakit tadi itu. Sel yang rusak, yang sakit tadi, yang kekurangan oksigen, karena disupport oksigen hasil dari peningkatan karena istighfar ini tadi, maka kemudian lambat laun sel yang rusak tadi karena terpenuhi kebutuhan oksigennya, tambah lama tambah membaik, pada satu titik selnya kembali normal. Kalau selnya kembali normal, jaringannya membaik, organnya juga membaik, maka penyakitnya juga akan Allah sembuhkan. Di situ mekanisme bagaimana istighfar itu mampu mengobati dan menyembuhkan, mencegah dan mengobati penyakit. Pertanyaannya berikutnya adalah, berapa banyak istighfar yang harus diucapkan?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka seberapa banyak ucapan astagfirullah itu supaya dapat manfaat seperti itu tadi, maka Rasulullah lah yang kemudian menjadi contohnya. Pertanyaannya lagi, ngapain Rasulullah itu beristighfar? Istighfarnya Rasulullah itu ada riwayat 70, ada riwayat mengatakan 100. Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong istighfar itu kan minta ampun kepada Allah. Kemudian ketika diampuni dosa-dosanya atas izin dan rahmat Allah, maka dia akan dimasukkan ke surga. Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong dijamin masuk surga. Ngapain Rasulullah beristighfar? Wong beliau maksum. Jawabannya pasti dua, tataran teologis dan tataran medis. Teologisnya karena rasa bersyukurnya Rasulullah itu, sama persis dengan ketika sholat kakinya bengkak itu. Sebagai bentuk rasa syukurnya itu, maka Rasulullah banyak beristighfar. Cara teologis keduanya adalah supaya diikuti oleh umat. Kita mengikuti itu sebagai contoh. Nah, yang kedua besarnya itu adalah tataran medis itu. Hal itulah yang menyebabkan kesehatan Rasulullah itu optimal. Karena keistiqomahannya dalam beristighfar ditunjang dengan penelitian tadi, maka sel yang rusak hari itu diperbaiki oleh oksigen yang tinggi itu tadi melalui mekanisme istighfar itu. Nah, ketika seseorang kemudian beristighfar itu, kadar oksigennya meningkat minimal 100 kali dalam satu hari. Apakah ada dampaknya ketika hari ini baca istighfar 2000 kali? Karena sudah 2000 kali kan berarti punya cadangan untuk 19 hari. Terus besok tidak baca istighfar, lusa tidak baca istighfar, ahad tidak baca. Ternyata itu tidak berdampak. Dampaknya cuma hari itu saja. Hari ini saja dampaknya. Besok kalau kemudian tidak membaca istighfar lagi, oksigennya balik normal. Itu penelitiannya. Maka di situ itulah letak keistiqomahan itu. Jadi tidak bisa nyimpen sekarang 2000, besok libur, itu nggak bisa. Maka istighfar itu harus dibaca rutin dalam kesehariannya minimal 100. Nah, ketika kemudian oksigennya tinggi tadi, sel yang kemudian Allah sembuhkan ini tadi berapa banyak? Wallahu a'lam. Kapan kemudian selnya itu menjadi sehat kembali? Sama, wallahu a'lam. Walaupun sesungguhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wala fis sama'i wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin. Kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat yang kita alami itu tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya kapan sembuh dengan istighfar itu ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kan kita tidak tahu kapannya itu. Karena kita tidak tahu, apa yang kemudian kita lakukan? Berikhtiar yang terbaik. Maka insya Allah akan diberi yang terbaik pula oleh Allah. Kalau memang belum disembuhkan dengan berbagai banyak istighfar itu tadi, kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya, ya memang belum waktunya sembuh. Ya barangkali memang karena istighfar kita yang masih kurang. Dengan sedekah tadi kok nggak waras-waras penyakitnya, ya mungkin sedekahnya yang kurang lillahi ta'ala. Sudah lillahi ta'ala kok masih nggak sembuh-sembuh, ya barangkali kurang istiqomah. Lu istiqomah kok masih belum sembuh, ya barangkali kurang besar. Ya memang seperti itu polanya. Nah, maka istighfar yang minimal 100 kali itulah yang menjadi salah satu hal yang mampu mencegah dan mengobati